Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita beribadah. Kita sama-sama satukan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kita kepada Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kepadamu kami memberi penghormatan karena Engkau Allah yang kami sembah. Kami puji namamu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Kami tinggikan Engkau Allah di atas segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam ruangan-Mu Tuhan, kami ada di hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami layak memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Hamba-hambamu yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Urapan Allah turun atas pelayanan hamba-hambamu. Baik hambamu memainkan alat musik, hambamu yang memandu kami di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Amat terlebih kami akan mendengarkan firman Allah. Hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan bawa mereka, tibakan mereka di tempat ini agar kami sama-sama memuliakan namamu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya.
Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
baik dalam hidup kita. Tidak sia-sia untuk kita beribadah kepada Tuhan, karena ada upah, janji, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagi yang mau bersaksi, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami. Kalau tanggal 8 kemarin, saya dengan suami sudah divaksin pertama. Sekalipun saya pribadi sakit 2 hari, tapi Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan selalu berikan kekuatan. Walaupun melewati beberapa fase, namun Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Tuhan Yesus baik. Padahal awalnya takut. Vaksinnya sampai saya harus konsultasi dengan dokter. Tensi darah saya juga saya tanya, dok, berapa tensi saya, dok? Berapa suhu saya, dok? Gula saya, kata dokter, bagus, gulanya bagus. Puji Tuhan, Tuhan baik. Sampai suami juga, waktu itu saya duluan vaksin. Suami saya tidur, pulang saya bujuk, ayo divaksin dulu. Tapi dia takut. Sampai di sana dia bilang, kamu ikut saya di samping saya dulu. Jadi saya ikut dia, di mana dia duduk saya ikut. Jadi saya yang konsultasi sama dokter. Kan sebelum berangkat ini mungkin karena saking takutnya, ini dadanya bagian kiri itu tegang sedikit. Dia bilang, ini saya sakit, saya tidak mau vaksin. Tapi puji Tuhan sampai di sana tensinya bagus, gulanya bagus. Saya konsultasi sama dokter bilang itu karena mungkin tadi malam begadang, jadi masukkan angin. Puji Tuhan lah. Dia kondisinya bagus, saya yang meriang, sakit, demam, sampai tidak bisa tidur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Baik, kita akan mendengarkan firman Allah. Kita angkat pujian. Seperti rusa rindu sungaimu, begitu pun jiwa kita merindukan Tuhan. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri untuk kita mendengarkan firman Allah.
dalam kasih Kristus saya minta kesediaan terkalian berdoa untuk kita mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Sampai hari ini kami boleh ada, bagi kami kekuatan, kesehatan, Amin. Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, luar biasa di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong kekuatan di dalam hidup kami. Perisai dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena perbuatan ini begitu heran dan ajaib ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Karena firman-Mu kami perlu Tuhan Yesus. Kekuatan yang dari-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Ibu Victoria Tuhan. Haleluya. Baik dalam kehidupannya. Haleluya Yesus. Tuhan sudah tolong dia Tuhan. Haleluya. Kami percaya selalu ada bersama dia. Amin Yesus. Saat setiap waktu bersama Haleluya. apa yang ada dalam hati kita. Haleluya. Engkau yang mengetahui. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati dia Tuhan. Amin. Tetap dia sehat semangat Tuhan. Amin. Hanya nama-Mu saja yang dipuji dan Haleluya Yesus. terima kasih Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadikan kami semangat Amin. kekuatan yang kami jalani pada Haleluya. hari yang kami lewati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Allah bekerja di dalam kehidupan. Amin. Tuhan berkati hamba-Mu sebentar Haleluya. firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu memberikan kami pengertian. Amin. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan yang membimbing kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Apa yang kami bicarakan dengan hamba-Mu sebentar hari ini, biar kami mengerti ya Tuhan. Apa mau-Mu dalam hidup kami. Amin. Bimbing kami Tuhan. Biar kami tetap setia. Haleluya. Tuhan, biar kami tetap bersabar dengan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kami yang ada sampai sore hari ini. Amin Yesus. Terima kasih. Biarlah firman Haleluya dalam Yesus. hati pikiran kami. Haleluya. Kami bisa melakukan yang terbaik. Amin. Kami serahkan semuanya ini dalam Dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami sudah Yesus. berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari kemurahan Tuhan kita ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan. Mari segera kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan saya akan membacakan ayat ini. Demikian bunyinya. Minyak seorang janda
Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Sebuah kisah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Elisa. Ada seorang istri dari pelayan, dari hamba dari Elisa, datang kepada Elisa. Nah, seorang istri yang sudah janda, suaminya sudah mati, dan dikatakan di sana suaminya itu adalah hambanya Elisa, dan dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Wanita ini datang kepada Elisa memohon sebuah pertolongan. Artinya bahwa Elisa adalah pertolongan bagi wanita ini, dan wanita ini sangat mengharapkan pertolongan dari Elisa karena dia tahu bahwa Elisa itu adalah merupakan nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang sudah kita lihat pada saat ini adalah menggambarkan bagaimana seorang wanita yang miskin, seorang janda yang miskin, dia tadinya adalah seorang istri dari pelayan pembantu dari Elisa, mengharapkan bantuan kepada Elisa karena dia terlilit hutang. Terlilit hutang, sekarang anak-anaknya akan diambil oleh para pengutang untuk menjadi budak mereka. Dan sesuatu hal yang sangat menyedihkan kalau misalnya anak-anaknya diambil. Sudah nggak ada harta, anaknya diambil, suaminya sudah tidak ada, mau jadi seperti apa? Gitu. Nah, sekarang dia minta pertolongan kepada Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa wanita janda ini berbicara tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu mengharapkan, mengandalkan kekuatan manusia. Karena dikatakan di sana di ayat yang kita sudah baca, di ayat yang pertama, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Permulaan dari kisah ini memperkenalkan diri dari seorang janda ini, bahwa dia adalah istri dari hambanya Elisa, dan sekarang terlilit hutang. Nah, tadi saya katakan, wanita ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak percaya. Gambaran dari orang-orang yang tidak percaya, yang tidak berdaya,
yang tidak memiliki apa-apa. Sekarang dia mengharapkan bantuan, sekarang dia mengharapkan pertolongan. Karena dia dalam keadaan tidak berdaya. Dia dalam keadaan miskin. Dia berharap bahwa Nabi Elisa akan membantu dia, akan memberikan kepadanya entahlah mungkin duit untuk supaya dia bisa hidup. Tetapi ternyata apa yang diharapkan oleh wanita ini, dia mendapatkan sebuah bantuan dari Elisa, tetapi justru Elisa hanya memerintahkan kepada dia untuk mengumpulkan bejana-bejana. Dan Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Dia katakan, dia nggak punya apa-apa, tetapi dia hanya punya minyak yang ada di dalam buli-buli. Dia hanya punya minyak yang sedikit di dalam buli-buli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita ini adalah wanita yang berharap bahwa Nabi Elisa akan memberikan kepadanya, tadi seperti saya katakan, duit atau apa saja gitu, untuk supaya wanita ini dapat membeli mereka makanan dan bisa membayar hutang mereka dengan lunas. Tetapi pemahaman dari wanita ini berbeda dengan pemahaman dari Nabi Elisa. Nabi Elisa sedang membuat wanita ini untuk berusaha mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Oleh sebab itu, Nabi Elisa bertanya kepada ibu ini, kamu punya apa? Dia katakan dia nggak punya apa-apa, tapi hanya punya minyak yang berisi di dalam buli-buli. Bagi wanita ini itu kecil, itu sesuatu yang tidak akan mempengaruhi hidupnya. Tinggal sedikit di dalam buli-buli. Sebentar lagi akan habis, sekali pakai habis. Apa yang mau diharapkan dengan minyak yang sedikit itu? Nah tadi saya katakan, wanita ini gambaran dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mengharapkan bantuan kepada manusia. Tetapi dengan pemahaman bahwa Nabi Elisa akan membantu dia untuk, entah Nabi Elisa akan berikan uangkah untuk melunasi hutangnya, dan kemudian dia akan hidup dan anak-anaknya tidak diambil untuk menjadi budak. Itu yang ada di harapan, di pikiran dari wanita ini. Tetapi ternyata berbeda dengan pemahaman, pemikiran dari Nabi Elisa. Saya percaya bahwa Nabi Elisa bertindak seperti ini adalah merupakan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Elisa. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Nabi Elisa untuk menyampaikan hal itu kepada wanita tersebut. Dia bertanya, kamu punya apa? Elisa mau supaya wanita ini pun berusaha. Elisa mau supaya wanita ini pun percaya kepada pertolongan Tuhan. Wanita ini percaya kepada mujizat Tuhan. Dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang tidak dianggap, Elisa yakin bahwa Tuhan akan bekerja lewat minyak yang ada di dalam buli-buli tersebut. Itu sebabnya dia minta wanita ini untuk mengumpulkan sebanyak-banyak bejana. Karena Nabi Elisa katakan, kumpul sebanyak-banyaknya. Kemudian dia katakan, masuklah ke dalam kamar, dalam rumah, kuncilah pintu rumah itu, kemudian tuanglah satu persatu. Kalau saya mau katakan, Nabi Elisa sedang mengarahkan kepada wanita ini untuk jangan bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Tuhan. Nabi Elisa berkata kepada wanita ini, masuklah ke dalam rumahmu, kuncilah pintunya. Kalau kita berbicara tentang masuk ke dalam rumah dan kunci pintunya, kita teringat kepada di dalam sebuah peristiwa kisah di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, kita membaca dari ayat yang ke-5. Injil Matius pasal 6
Ayatnya yang kelima di sana berkata begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat dan yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid ketika mereka akan berdoa. Kalau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu, berdoalah kepada Tuhan dari tempat yang tersembunyi itu, kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi di sorga. Nah, kita kembali kepada wanita yang tadi, seorang janda yang miskin tadi. Elisa katakan, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya bahwa Elisa menyarankan, Elisa menyuruh wanita ini untuk berdoa. Di dalam kisah ini tidak mencatat bahwa wanita ini berdoa. Tapi dengan kiasan yang ada di dalam ayat-ayat ini, menggambarkan bahwa Elisa sedang menyuruh wanita ini untuk masuk ke dalam kamar dan berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan membuat minyak yang sedikit itu akan menjadi banyak. Dan kita membaca kisah ini setelah wanita ini masuk ke dalam kamar dan anak-anaknya. Kemudian dia mulai menuang minyak itu di bejana-bejana. Bejana yang pertama dituang penuh. Kemudian disingkirkan. Kedua, begitu juga penuh. Ketiga, dan sampai selesai semua bejana yang disiapkan, yang dipinjam dari tetangga-tetangga itu, sampai penuh semua, berhentilah minyak itu. Berhentilah minyak itu mengalir dari buli-buli tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa Elisa, seorang hamba Tuhan, dia mengajarkan kepada seorang wanita ini, wanita yang terlilit hutang, yang tidak punya apa-apa, sekarang anaknya mau diambil, untuk berharap kepada Tuhan. Dia mengajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang sebenarnya tidak dianggap, ya memang tidak dianggap oleh wanita ini. Dia hanya dibilang dia nggak punya apa-apa. Dia hanya punya minyak di dalam buli-buli. Hanya kecil. Cuman sedikit. Seringkali, banyak kali orang meremehkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sedikit. Dia mengharapkan yang lebih besar. Tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk membuat sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang ajaib. Jangan bergantung kepada kekuatan manusia. Jangan bergantung kepada kekuatan dunia ini. Wanita ini hanya bergantung kepada kekuatan dunia. Tadi saya katakan ini gambaran orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka hanya berharap bergantung kepada kekuatan manusia dan kekuatan dunia ini. Hal-hal yang kecil bagi mereka itu tidak dianggap. Yang ada di pikiran mereka, mereka mengharapkan bantuan yang kelihatan besar. Yang ada di dalam pikiran orang-orang yang tidak percaya, mengharapkan bantuan yang gede, besar langsung datang. Tapi Tuhan punya cara untuk bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dari hal yang kecil, Tuhan bisa buat itu menjadi sesuatu yang besar. Dari hal yang tidak dianggap oleh manusia, Tuhan bisa buat itu menjadi sesuatu yang berharga, yang besar. Tapi Nabi Elia katakan, kumpullah bejana-bejana itu,
masuklah ke dalam rumah, masuklah ke dalam kamar, kunci semua pintu. Artinya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja. Tadi saya katakan, tidak ditulis memang di dalam kisah ini bahwa wanita ini masuk ke dalam kamar, kemudian dia kunci pintu dan dia berdoa. Tapi saya percaya, tidak seperti kisah ini yang hanya diringkas saja. Tetapi saya yakin bahwa wanita ini diajar oleh Nabi Elisa untuk berdoa, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menganggap bahwa kita nggak punya apa-apa, kita tidak punya sesuatu, hanya ada sesuatu yang kecil. Mana mungkin bisa akan menjadi sesuatu yang besar? Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin, itu bisa, itu dapat menjadi sesuatu yang besar. Tapi sekali lagi saya katakan, yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan, memohon anugerah dari Tuhan, memohon jamahan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, ada cara Tuhan untuk menolong kita. Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati kita. Dari sesuatu yang kita remehkan, yang tidak dianggap oleh manusia, tapi Tuhan bisa buat itu menjadi sesuatu yang besar. Dari minyak yang sedikit di dalam buli-buli, mereka bisa kumpul di tempayan yang begitu banyak. Membuktikan bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, akan Tuhan nyatakan pertolongan. Tuhan tidak mempermalukan anak-anaknya. Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu selalu menolong. Tuhan itu selalu memelihara orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, itu hanya sementara. Tapi kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menolong, memperhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Setelah wanita ini berharap kepada Tuhan, setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia masuk ke dalam rumah, dia kunci pintu, dia berdoa bersama dengan anak-anaknya. Maka Tuhan mulai nyatakan kuasanya. Tuhan mulai nyatakan mujizatnya. Apapun yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesuatu yang kecil, Tuhan bisa buat itu menjadi sesuatu yang besar. Kalau kita mau berharap kepada Tuhan, kita mau bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada manusia, tapi kita bergantung kepada Tuhan. Saya yakin wanita ini tidak menyangka minyak yang sedikit itu, tapi bisa menjadi minyak yang banyak di bejana-bejana yang begitu banyak disediakan. Ketika dia mulai menuang satu-satu bejana, penuh. Masih ada bejana? Masih ada. Dituang. Penuh. Masih ada bejana? Masih ada. Dituang sampai penuh. Sampai bejana itu selesai dituang, semua penuh, maka habislah minyak itu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan, mencukupkan segala kebutuhan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan wanita ini mengalami itu.
Tadinya dia hanya berharap kepada Elisa. Elisa akan memberikan kepada dia apa yang dia butuhkan. Tapi Tuhan lewat Nabi Elisa memberikan kepada wanita ini sesuatu tantangan. Memberikan kepada wanita ini solusi yang terbaik. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Kasih setianya tidak pernah berubah. Apa yang dialami oleh wanita ini, oleh janda yang miskin ini, mujizat yang Tuhan kerjakan pada saat itu, saya percaya kuasa Tuhan sampai hari ini masih tetap sama bagi kita. Masih tetap sama bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melihat juga dalam kisah tentang seorang yang bernama Lazarus, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Peristiwa ini terjadi ketika orang banyak yang ada pada saat itu, kemudian saudara-saudara dari Lazarus, Marta, Maria dan Marta, mereka berharap memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus ketika Lazarus masih sakit. Tapi Tuhan Yesus tidak datang-datang. Sampai Lazarus mati, Tuhan Yesus pun tidak datang. Tuhan Yesus datang ketika Lazarus sudah dikuburkan. Dan sudah berbau busuk. Orang kalau sudah dikuburkan lama, sudah berbau busuk. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana lagi. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menyatakan mujizatnya. Lazarus mati, bangkit. Bagi pemikiran orang-orang banyak pada waktu itu, tidak mungkin Lazarus akan bangkit. Orang jenazahnya sudah berbau busuk. Seolah-olah Maria dan Marta sepertinya mau mempersalahkan Tuhan Yesus. Dia waktu sakit diminta Tuhan Yesus datang untuk berdoa supaya Lazarus ini disembuhkan. Yesus gak datang-datang. Sampai dia mati, Yesus pun gak datang. Tapi setelah dikubur, baru Yesus datang. Tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Jangan kita meremehkan sesuatu yang kecil. Tuhan akan buat itu menjadi sesuatu yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, percayalah, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Dari sesuatu yang kecil, Tuhan bisa buat menjadi sesuatu yang banyak. Minyak yang sedikit, itu bisa menjadi minyak yang banyak. Karena ada mujizat Tuhan. Karena ada wanita yang berdoa kepada Tuhan. Ada seorang wanita yang berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kuasanya. Yang tahu hanya wanita itu dan anak-anak dan Nabi Elisa. Orang-orang gak tahu. Yang mereka tahu dia adalah seorang yang tidak punya apa-apa. Suaminya meninggal. Sekarang anak-anaknya sudah mau diambil oleh penagih hutang. Dan dia terlilit hutang yang begitu banyak. Tapi ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, hutangnya lunas. Dia bisa hidup dengan apa yang dia jual dari minyak-minyak tersebut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti akan menolong kita. Mujizat Tuhan, anugerah Tuhan, masih Tuhan nyatakan sampai hari ini. Dan percayalah, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mau tetap selalu percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Berharap kepada manusia, bisa saja, tapi kita banyak dikecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.
Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan itu pujian. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Allah menjagaku dan seterusnya. Dia adalah Allah El Shaddai. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Yesus pelihara Roh Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tiadai Allah Maha Kuasa. Besar El Shaddai, mulia El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, Amin. Haleluya. Limpah El Shaddai. Haleluya. Engkaulah Allah El Shaddai kami Tuhan. Engkau adalah Allah kekuatan kami, Allah yang perkasa, Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami lagi diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, diajarkan oleh firman-Mu Tuhan, untuk kami berharap kepadamu Tuhan, untuk kami tetap bergantung kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Kami tetap terus bergantung kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkaulah pertolongan kami. Hanya Engkaulah pembela kami Tuhan. Engkau tidak pernah mempermalukan kami Tuhan. Engkau selalu menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan, tolong setiap kami jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing saat ini. Tuhan, tolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang menyediakan apa yang mereka butuhkan.
Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau selalu menyatakan kemurahan-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka dapat melihat pertolongan Tuhan. Yang dalam persoalan, dalam masalah, Tuhan tolong mereka, mampukan, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat melewati setiap persoalan itu Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang baik. Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Hari-hari ke depannya akan kami jalani Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai dan menjaga serta melindungi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah saat ini Tuhan. Biarlah kami tetap terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.